Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Sahabatku semua dimanapun Anda berada, pada video kali ini saya akan menjelaskan perbedaan dari kedua buah filter yang ada di belakang saya ini, dimana keduanya itu menggunakan tong atau drum kapasitas 120 liter. Instalasi pipanya juga ukuran sama, yaitu 3/4 in dengan oksidasi sistem Venturi. Kita lihat sahabatku, tong yang kita gunakan ini kapasitasnya sama, kurang lebih 120 liter. Untuk ukuran pipa sama juga, yaitu 3/4 in. Jadi tong maupun pipa ukurannya sama. Aerator yang kita gunakan juga sistemnya sama, yaitu Venturi. Nah, yang berbeda dari kedua filter ini, yaitu bentuk aeratornya. Untuk yang gambar ini, yang tampak ini, itu kita buat lebih tinggi, mancur dari atas, dengan penyangga aerator di kanan dan kirinya. Tuh. Nah, kita lihat cara kerja dari filter yang pertama. Nah, kita perhatikan ini posisi stop kran yang warna merah, keduanya posisi terbuka dan putih tertutup. Ini adalah proses filtrasi atau penyaringan. Nah, lubang pipa yang ini itu adalah air masuk langsung dari sumur menggunakan mesin pompa dan naik ke atas melewati aerator Venturi, dan ini adalah lubang udara untuk menyerap oksigen ke dalam air. Kemudian nanti air akan keluar dari sini dan turun ke sini, kemudian jatuh ke permukaan atau ke dalam tong. Nah, dengan demikian itu air itu lebih banyak mendapatkan oksigen. Nah, seperti ini ya. Ini kita tunjukkan bagian dalamnya. Nah, kita lihat tuh seperti itu ya, rakitan pipa di bagian dalamnya. Ini tinggal dimasukkan pasir malang. Dan untuk diketahui, filter ini keduanya itu digunakan untuk mengatasi air sumur bor yang bau besi, bau karat, dan berminyak, dimana biasanya itu pada saat awal air itu disedot menggunakan mesin pompa itu tampak jernih, namun setelah didiamkan maka pada permukaan air akan mengkilat, berminyak, menjadi kuning. Nah, seperti itu ya. Itu salah satu ciri air itu mengandung zat besi ataupun zat mangan. Nah, untuk mengatasinya diperlukan proses oksidasi, aerasi. Kita suplai oksigen ke dalam air. Nah, yang kita gunakan ini sistemnya Venturi. Nah, ini ya sahabatku.
Nah, sekarang kita akan menjelaskan atau cara mencuci pasir pada posisi stop kerannya seperti apa. Nah, kalau yang merah ini kebuka dua-duanya dan tertutup, itu adalah proses penyaringan atau filtrasi. Maka jika proses mencuci itu sebaliknya. Oke, ada yang ketinggalan ini. Pada saat penyaringan nanti air akan keluar di bagian bawah sini ya. Nah, ini air setelah difilter keluar di sini, ditampung di tangki air Thorn atau Tandon. Nah, sini ini keluar air setelah difilter. Oke, sekarang pada saat proses pembersihan media pasir itu posisi keran sebaliknya. Ini kita buka terlebih dahulu, yang merah kita tutup dua-duanya ya. Makanya ini warna udah kita bedakan warnanya. Maka aliran air akan berubah. Nah, sini kemudian air akan turun ke bawah, melewati saringan yang warna hijau itu. Nanti air akan mendorong ke atas, dan kemudian air kotor nanti akan keluar melewati lubang pipa yang ini. Nah, pada saat pencucian itu cukup diaduk-aduk menggunakan tangan. Dikeluarkan boleh beberapa ember. Jadi tujuannya agar tangan itu bisa menjangkau lebih dalam. Kalau dikeluarkan semua nanti capek. Tidak perlu dikeluarkan semua, cukup 1 atau 2 ember aja. Media yang kita gunakan untuk kedua filter ini sama, yaitu pasir malang yang saya gunakan. Nah, pada saat pembersihan media nanti air akan keluar melalui lubang ini dan keluar lewat sini. Nah, ini nanti lubang pipa itu dialirkan ke saluran air kotor ya, parit dan lain sebagainya. Nah, ini air kotor masuk ke sini dan keluar lewat bagian bawah. Nah, seperti itu cara kerja filter yang model pertama. Kemudian kita jelaskan pada model kedua. Ini model saya yang lama. Nah, itu cara kerjanya seperti ini. Pada saat penyaringan, nah ini ketiganya masih terbuka ya. Ini kita tutup yang putih, set. Nah, ini air masuk, naik melewati aerator venturi sama ini lubang untuk menyerap oksigen. Nah, kemudian nanti akan di sini akan timbul buih-buih pada air dan turun ke tutup tong ini. Nah, ke sini nanti akan jatuh atau turun ke bagian dalam tong yang sudah diisi pasir malang. Nah, seperti ini ya. Dan nanti keluar air setelah difilter di sini. Sama, nanti salurkan atau alirkan ke tandon, Thorn, tangki air dan lain sebagainya. Oke, dan sekarang kita akan tunjukkan cara pencucian media. Yang putih dibuka dulu. Nah, bedanya ya. Nah, ini kita buka dulu, merah ditutup. Dua-duanya. Jadi arah merah dan putih ini harus berlawanan. Maka air akan mengalir ke bawah. Set, sini. Nanti akan keluar melewati apa namanya? Pasir-pasir mendorong air yang kotor ke atas. Kita coba buka dulu ya. Nah, kalau yang ini proses pencuciannya sedikit ribet. Ini harus dibuka dulu watermurnya ini. Nah, pada saat pencucian pasir nanti air akan keluar dari itu saringan yang warna hijau, dorong ke atas sama. Jadi pasirnya diaduk-aduk, dikeluarkan dulu juga boleh
secukupnya, 1 atau 2 ember. Nah, nanti air kotor akan masuk ke lubang pipa yang ini dan keluar ke lubang yang ini. Nanti salurkan ke saluran air kotor, dibuang seperti itu. Jadi yang ini agak sedikit ribet karena harus membuka tutup tong. Kita buka dulu, baru kita ublek-ublek, kita aduk-aduk pasirnya. Nah, setelah proses pencucian selesai, ini kita kembalikan ke posisi awal. Watermur ini kita kencengi lagi. Nah, seperti ini. Dan nanti keran yang merah ini atas kita buka, bawah ini kita buka, dan yang putih kita tutup. Maka aliran air akan kembali ke atas. Nah, sahabatku, pada saat awal penyaringan atau filtrasi itu, air pertama setelah difilter itu akan keruh terlebih dahulu. Jadi dibuang dulu, setelah jernih baru ditampung. Jadi nanti pemasangannya itu di lubang sini bisa kita kasih sambungan pipa T itu. Jadi yang satu untuk dialirkan ke tangki penampungan air bersih, dan satunya untuk ke pembuangan. Setelah jernih baru ditampung. Seperti itu sahabatku, cara menggunakan filter air sumur bor yang kondisinya berkarat, berminyak, mengandung zat besi. Nah, seperti itu. Nah, kita akan melihat filter dua model ini, cara kerjanya. Nah, ini model yang aeratornya lebih tinggi. Nah, seperti itu ya sahabatku. Dan yang model satunya itu, dua-duanya sedang bekerja. Kita lihat. Nah, seperti ini, itu mancur dari atas. Dengan demikian, kalau aeratornya tinggi itu suplai oksigen lebih banyak ke dalam air. Nah, ini satunya. Kalau yang ini beda ukuran aja sama yang di bawah tadi. Ini tongnya 60 liter, pipa instalasi ukuran setengah in. Yang satu tuh sedang istirahat ya, ngantuk dia, istirahat. Ini yang pipa setengah in. Nah, seperti itu sahabatku ya, cara kerja dari kedua belah filter ini. Perbedaannya hanya pada aerator. Yang ini lebih tinggi, ini di atas tutup. Kemudian jalur pipa air kotornya, yang satu bentuk seperti ini, yang satu posisi lurus. Pada prinsipnya sama cara kerja dari filter air ini. Nah, ini sahabatku, ini kenapa saya buat seperti ini? Ini berdasarkan request dari yang pesan di tempat saya. Ini karena faktor ruangannya tidak memungkinkan jika kita buat tinggi seperti ini. Nah, ini selisihnya tingginya itu ada sekitar 30 cm aerator ini dan sini. Nah, karena ruangannya nggak cukup, maka pakai yang ini. Tapi kalau saya lebih cenderung ke filter yang ini. Jadi proses pencucian pasirnya, medianya itu tidak perlu buka tutup. Ini sistemnya terbuka. Kemudian banyak yang menanyakan, kalau kena panas hujan bagaimana? Aman. Kehujanan, kepanasan, nggak apa-apa, tidak masalah. Nah, ini kalau masih baru, ini masih tampak bersih. Nanti kalau sudah digunakan sekian lama akan seperti tempat saya ini,
semuanya menjadi kuning coklat seperti itu, sahabatku ya. Itu karena unsur-unsur Fe atau besi yang terdapat atau terkandung di dalam air sumur. Bagi sahabatku mungkin ada yang berminat filter seperti ini, silahkan cek deskripsi di video ini maupun di deskripsi channel. Namun untuk pengiriman luar Samarinda saya tidak sanggup jika beserta dengan tongnya. Masalah pengiriman repot, packingnya harus besar, ongkos kirimnya mahal. Jadi kalau antar pulau saya hanya sanggup membuatkan rakitan pipanya lengkap, pokoknya kecuali tong sama pasir. Nah seperti itu. Demikian juga yang ini, saya hanya sanggup membuatkan rakitan pipanya. Silahkan cek deskripsi dari video ini maupun channel. Oke, cukup jelas perbedaan dari kedua belah filter ini. Oke sahabatku semua, dimanapun Anda berada, sudah kita jelaskan perbedaan dari kedua filter ini. Filter air sumur yang digunakan untuk mengatasi bau pada air, karat dan minyak pada air. Diperlukan oksidasi, aerasi pada air sumur untuk menghilangkan unsur besi di dalam air. Mudah-mudahan video dari saya ini dapat menambah informasi dan bermanfaat bagi sahabatku semua. Terima kasih sudah nonton, sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.